Jumpa lagi dari TV. Ya, apa aja sih yang perlu kita ketahui mengenai kemampuan sebuah kamera pada smartphone? Untuk menjawab ini, kita akan membahas sekilas mengenai proses penangkapan gambar dan video pada sebuah smartphone. Tujuannya tentu agar kita semua bisa memahami apa saja komponen yang terlibat dan apa faktor yang mempengaruhi dari hasil foto dan video pada sebuah smartphone. Ya, yang jelas bukan hanya sensor aja yang penting di sebuah smartphone ya. Oke, sadar nggak bahwa kita tuh udah pernah membuat pembahasan ini sekitar 5 tahun yang lalu. Akan tetapi teknologi smartphone itu udah berkembang jauh banget sampai rasanya ini perlu diupdate ya. Semoga aja video ini bisa berguna untuk kalian yang ingin mempelajari aspek kamera smartphone, atau mungkin juga akan berguna kalau kalian sedang menjelaskan ke teman-teman kalian mengenai aspek kamera sebuah smartphone. Oh ya, buat kalian yang merasa membutuhkan penjelasan mengenai bagian-bagian tertentu saja pada video ini, timestamp-nya udah ada, jadi bisa langsung lompat ke bagian pembahasan yang dibutuhkan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita menggunakan Oppo Reno 7 5G sebagai alat peraganya. Ini adalah sebuah smartphone kelas mid-end dari Oppo ya. SoC-nya adalah MediaTek Dimensity 900, RAM 8GB, storage 256GB. Dimensity ini cukup menyenangkan ya, karena nggak terlalu besar, nggak terlalu berat, tebalnya cuma 7,81 mm, bobotnya 173 gram, layar 6,4 inci AMOLED LTPS, udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5, Full HD Plus, resolusinya refresh rate udah 90Hz, color gamutnya 100% DCI P3, baterai 4500 mAh, dilengkapi dengan charger SuperVOOC 65 watt, konektivitasnya udah sampai dengan 5G, bisa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dan NFC juga ada tentunya ya. Nah, kameranya 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, makro 2 megapiksel dengan kamera selfie 32 megapiksel. Oke, mari kita mulai bahas mengenai komponen apa aja dan aspek apa aja yang mempengaruhi hasil foto dan video pada sebuah smartphone. Kita mulai dari bagian kamera yang namanya lensa. Ya, lensa ini adalah kaca gelas plastik di depan sensor. Fungsinya menghantar citra atau gambar ke sensor. Tentunya lensa yang baik akan menentukan kualitas hasil perekaman. Jangan nambahin apapun di depan lensa agar kualitasnya tetap prima. Jangan sampai lensa ini kotor atau baret, karena itu bisa nurunin kualitas gambar secara drastis. Tadi kita sempat sebut soal kamera utama, ultrawide, dan lain-lainnya ya di spesifikasi ya. Nah, untuk kamera utama pada semua smartphone itu umumnya adalah kamera dengan lensa wide atau lebar ya. Sudut pandangnya sekitar 75 sampai 80 derajat. Nah, ini umumnya adalah kamera dengan sensor terbaik dan kemampuan yang tertinggi juga. Lalu kemudian ada kamera ultrawide. Ini berarti sudut pandangnya lebih lebar lagi. Ini yang lebih luas lagi. Umumnya sudut pandangnya ada di kisaran 110 sampai 120-an derajat ya. Ini akan sangat berguna untuk perekaman foto dan video di ruangan yang sempit atau untuk ngambil objek yang luas atau objek yang banyak. Misalnya foto rame-rame 50 orang di depan pemandangan misalnya kayak gitu ya. Lensa ultrawide ini punya efek yang agak unik yang membuat gambar tuh agak cembung. Jadi agak hati-hati ya kalau motret objek manusia dengan ultrawide. Kemudian lensa tele, ya Reno 7 5G ini memang tidak punya lensa tele ya. Tapi kalau Oppo seri Find itu punya ya. Ini adalah tipe lensa yang sudut pandangnya sempit sekali sampai membuat objek itu kelihatan dekat banget. Nah, Oppo adalah yang pertama kali memperkenalkan lensa tele model periskop untuk smartphone, di mana elemen-elemen lensa ini dipadu dengan sebuah cermin. Jadi sinarnya itu bisa ditekuk untuk memperoleh ruang untuk meletakkan tele yang panjang di dalam smartphone yang tipis. Tentunya model periskop ini berguna untuk tele yang panjang-panjang banget ya. Kemudian ada lensa makro. Di Reno 7 5G ini makronya berguna untuk memotret objek dari jarak dekat, dan yang satu ini bisa sampai dengan 4 cm. Lalu ada juga beberapa smartphone yang menggunakan kamera depth sensor. Ini bukan untuk motret terus langsung ada hasilnya ya. Ini umumnya untuk bantu efek bokeh atau blur. Jadi dengan adanya depth sensor, kamera utama dan depth sensor akan bekerja sama. Sama lah dengan mata manusia yang harus ada dua untuk bisa bikin persepsi ruang.
Nah, di antara semua lensa-lensa ini, dua lensa yang paling sering digunakan sebenarnya adalah lensa yang wide dan yang ultra wide. Jadi sebetulnya dua itu yang paling penting. Oke, kemudian di spesifikasi lensa itu umumnya ada yang nulis 5P, 6P, 3P, 4P kayak gitu ya. Ini artinya adalah jumlah elemen dalam lensa. Biasanya sih makin banyak makin baik. Teoritis 6P lebih bagus daripada 5P. Kemudian ada aperture atau diafragma atau bukaan ya. Ini adalah lebarnya celah yang memasukkan cahaya ke dalam sensor. Ini adalah sebuah perbandingan terhadap focal length. Ribet nggak ya? Oke, sederhananya gini aja deh. Gini aja. Makin kecil angkanya di sini, hasil foto atau videonya bisa berpotensi jadi lebih terang. Dan makin besar angkanya, dia akan berpotensi jadi lebih gelap. Nah, kan ada optical image stabilizer. Ini pada dasarnya berguna untuk menjaga kestabilan hasil foto dan video. Tapi optical image stabilizer atau yang sering disebut OIS atau OIS ini umumnya lebih efektif untuk foto. Ya, jadi saat motret biasanya pada umumnya kamera modern akan ngambil beberapa foto sekaligus. Cepat itu lebih dari satu foto gitu ya. Tujuannya untuk dianalisa untuk nanti dijadikan satu foto yang baik secara instan. Nah, si OIS ini berguna untuk menjaga supaya beberapa gambaran di foto dalam sekali jepret itu mirip semua, tidak terlalu jauh bergesernya. Karena tangan kita kan bisa aja gemetar tipis-tipis gitu ya. Nah, ini juga akan sangat berguna untuk foto malam tentunya. Jadi yang satu ini buat video ada gunanya, tapi bukan yang paling hebat untuk menjaga kestabilan video. Kita lanjut ke image sensor ya. Ini adalah bagian yang merekam gambar. Kualitas image sensor juga akan sangat berpengaruh ke hasil perekaman, tentunya ya. Nah, apa angka yang sering disebut dengan megapiksel di image sensor itu? Nah, megapiksel atau meganya juta, pikselnya piksel ya, titik itu ya. Ini adalah satuan untuk jumlah titik atau elemen penangkap cahaya dalam sebuah sensor kamera. Sebenarnya sih, ukuran per titik atau per piksel itu lebih penting dibandingkan jumlah pikselnya. Karena makin besar si sensornya, sensor per titiknya ini ya, akan makin rendah kemungkinan kerusakan gambarnya. Tapi saat ini tuh ada pola pemanfaatan jumlah megapiksel yang unik banget. Bagaimana kalau misalnya 4 titik atau 4 piksel sensor yang berdampingan itu dipakai oleh sistem kamera untuk menghasilkan 1 piksel gambar. Nah, jadinya secara teoritis penampangnya jadi 4 kali lebih besar dan jadi lebih sensitif terhadap cahaya, ya nggak? Tapi tentunya megapikselnya turun ya, dibagi 4 karena 4 jadi 1. Itu sebabnya kenapa sensor 64 megapiksel di Reno 7 5G ini akan menghasilkan gambar 16 megapiksel by default. Tujuannya supaya dapat 16 megapiksel yang bagus. Dan tentunya juga supaya nggak terlalu besar ya hasil fotonya ya. 16 megapiksel tuh udah gede banget sih sebetulnya ya. Foto ini sebagai contoh nih, hasil fotonya ini detailnya udah tinggi, jadi sangat bermanfaat kalau kita mau ngambil bagian tertentu aja dengan melakukan cropping. Kualitasnya tetap bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi apakah proses pengolahan gambar itu adalah gambar ditangkap lensa masuk ke sensor langsung jadi file foto gitu atau file video? Tidak. Ya, SoC atau prosesor atau chipset pada smartphone itu akan mengolah data yang ditangkap oleh sensor itu terlebih dahulu. Bagian dari SoC atau chipset yang fungsinya memproses foto dan video ini namanya adalah ISP atau ISP, singkatan dari Image Signal Processor. Di masa kini nih ya, ISP ini kerjasama dengan Digital Signal Processor atau yang suka disebut DSP, dan ada juga yang namanya Neural Processing Unit atau NPU. Ini tergantung dari penamaan tiap SoC-nya ya, suka ganti-ganti nama gitu ya. Nah, kalau Neural Processor Unit ini kenapa namanya neural, kesannya buat otak? Karena ini biasanya karena ada AI-nya, ada Artificial Intelligence-nya dalam situ. Nah, oke. ISP, DSP, dan NPU atau Neural Processing Unit ini umumnya ada di dalam SoC. Nah, tapi uniknya di tahun 2022 ini sudah ada beberapa contoh penggunaan pengolahan gambar yang dilakukan oleh ISP dan NPU di luar SoC. Ya, ada di luar chipset dan di luar prosesornya ada. Contohnya seperti yang digunakan Oppo Find X5 Pro dengan Mari Silicon X-nya ya. Jadi itu ada chip khususnya. Tapi untuk kelas mid-end seperti yang Oppo Reno 7 series, ISP yang digunakan itu adanya di dalam SoC. Kalau untuk yang ini ada di dalam Dimensity 900.
Nah, dual view video adalah contoh di mana ISP ini sudah cukup kenceng nih sekarang ya. Bahkan bisa memproses perekaman dari dua kamera secara bersamaan. Dulu sih ya, yang kayak gini susah dicapai smartphone kelas menengah. Nah, sebelum kita lanjut bahas soal kemampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk fotografi, kita sebaiknya lanjut ke faktor yang terakhir. Ya, ini adalah software dan algoritma. Oke, kami suka menggunakan perumpamaan seperti kegiatan masak-memasak. Iya, masak-masak di dapur. Kalau masak itu kan ada bahan makanan yang mau dimasak, ya kan? Ini adalah perumpamaan dari citra atau gambar yang akan kita tangkap. Ya, jadi citra atau image yang akan ditangkap itu adalah, anggaplah itu bahan makanan yang mau dimasak. Ingat, kalau gambarnya yang mau ditangkap itu udah jelek, sama dengan bahannya juga udah jelek. Kalau gambar yang mau ditangkap itu udah bagus, seperti kita pakai bahan makanan yang bagus ya. Lalu ada peralatan masaknya. Kalau masak pakai apa sih? Ada sutil, ada wajan, ada kompor segala macam. Nah, ini perumpamaan dari lensa, sensor, ISP, DSP, NPU, semua yang modelnya hardware ya. Lalu kita juga tentu akan butuh buku resep masakannya ya, atau resep masakannya lah ya. Nah, ini yang kami sebut sebagai software dan algoritmanya. Algoritma ini seperti jajaran aturan main yang diberlakukan ya. Jadi ada aturan-aturannya. Misalnya kalau begini maka begitu gitu ya. Kalau misalnya belum panas, masak terus kan gitu ya. Kalau misalnya udah mau gosong, matiin kompor. Nah, itu algoritma kalau di dalam dapur. Nah, kalau resep tadi kan dibuat oleh chef atau restorannya ya, menjadi sebuah algoritma di dalam cara memasak. Nah, kalau algoritma di sini, di kamera ini dibuat oleh produsen smartphone atau tepatnya dibuat oleh divisi pengembang software smartphone-nya sendiri ya. Jadi, makin bagus algoritmanya akan makin bagus hasil foto dan videonya. Uniknya, untuk memperoleh hasil foto yang bagus akan dibutuhkan algoritma yang sangat baik dan ini bisa jadi rumit ya. Ini butuh processing power yang kencang, alias ISP atau DSP dan NPU-nya harus kencang juga. Iya kayak tadi ya, kalau resepnya rumit banget gitu ya. Misalnya mungkin harus disangrai, direbus, ada bagian harus digoreng, nanti digabung lagi, terus ditumbuk. Tentunya akan butuh peralatan masak yang banyak dan lengkap. Sama seperti di smartphone juga. Nah, jadi algoritma ini akan membedakan setiap produsen smartphone karena setiap brand bisa nentuin sendiri. Misalnya, kami mau warna hijaunya seperti ini, agak gelap mungkin atau agak terang mungkin. Lalu misalnya dalam kondisi gelap, kita mau hapus noise sampai bersih semuanya, pokoknya nggak boleh ada noise sama sekali, bintik-bintik itu nggak boleh. Atau bisa juga produsen itu bilang kalau gelap biarin deh ada noise-nya tipis-tipis. Yang penting detail gambarnya nggak kesikat, nggak terlalu dibersihkan juga. Misalnya gitu. Dan ada banyak lagi aturan-aturan yang lain yang ditentukan oleh si pengembang software untuk tiap smartphone. Jadi algoritma ini sangat penting dan sejujurnya ini adalah part yang mahal ya, karena ada orang yang bekerja terus-menerus, ngecun terus-menerus ya. Umumnya produsen smartphone yang sudah terkenal dengan kemampuan kameranya itu yang punya algoritma keren-keren, algoritmanya bagus-bagus. Sama lah seperti resep yang bagus ya, pasti akan jadi andalan chef atau restorannya, ya nggak? Nah, kombinasi software terkini dengan ISP, DSP, NPU, dan hardware fotografi lainnya itu membawa kita ke era kamera smartphone yang udah kian jauh lebih modern dibandingkan 5 tahun yang lalu. Menentukan pencahayaan yang rumit itu secara otomatis sekarang ini ya. Backlight seperti ini dulu tuh sulit diatasi, sekarang mudah. Lensa yang baik menjaga supaya tidak terlalu banyak flare atau bias cahaya. Sensor nangkap gambar sekaligus memberikan data kepada ISP dan software. Lalu algoritma diterapkan untuk mengatasi masalah backlight yang satu ini. Lalu focus tracking yang cepat seperti ini dulu tuh hanya ada di DSLR atau mirrorless kelas atas. Sekarang udah mudah diimplementasikan pada smartphone kelas menengah seperti yang satu ini. Ini berkat pengembangan teknologi tentunya. Lalu AIS atau Electronic Image Stabilizer ini juga merupakan buah dari pengembangan teknologi yang membantu perekaman video kalau ini ya. Ini adalah bentuk stabilisasi gambar yang dibantu dengan software. Lebih efektif untuk video karena derajat penyetabilannya itu lebih tinggi dibandingkan OIS biasa. Hasilnya adalah video yang stabil meski memang gambar kita jadi di crop. Loh, kenapa di crop?
Karena kalau di crop, sensornya kan kepake di tengah aja nih ya. Jadi software akan menggunakan ruang ekstra di samping-sampingnya untuk proses stabilisasi. Jadi kalau smartphone-nya misalnya bergerak turun sedikit, software akan menangkap di bagian sensor yang di atas tadi, yang tadinya nggak dipakai. Jadi dipakai bagian atasnya. Kebalikannya, kalau smartphone-nya naik ke atas, sensornya akan dipakai bagian bawahnya. Begitu juga kalau si smartphone bergerak kanan dan kiri. Hasilnya adalah video yang stabil, tidak terlalu banyak guncangan. Saat ini bahkan sudah ada metode yang lebih ekstrim seperti Ultra Steady Video di Reno 7 5G, di mana AIS-nya bekerja dengan lebih efektif meredam guncangan. Tentunya secara umum croppingnya akan jadi lebih ketat lagi. Nah, kalau untuk kemampuan autofocus, meski memang secara fisik itu adanya di lensa, tapi autofocus ini juga dikendalikan oleh sensor dan diolah juga oleh ISP. Jadi, sensor yang bagus dan ISP yang bagus juga akan membuat autofocus jadi bagus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam computational fotografi dan videografi. Pada smartphone modern, computational foto dan videografi ini udah makin terasa. Apa sih itu apalah itu ya? Nah, computational foto atau videografi itu adalah pengambilan gambar yang hasilnya langsung diolah menggunakan proses komputasi. Ya, pakai komputer kecil di dalam sini ya. Umumnya ini akan melibatkan ISP dan prosesor AI atau NPU tadi ya. Nah, kecerdasan buatan dan kemampuan pengolahan data yang kuat itu digunakan untuk membantu memperoleh hasil foto dan video yang umumnya hanya bisa diperoleh dengan melakukan proses editing dengan komputer setelah perekaman dilakukan. Dengan teknologi terkini, ini bisa dilakukan secara langsung. Portrait mode misalnya yang memblurkan bagian latar belakang itu adalah salah satu contohnya. Kalau dulu rasanya akan susah ya dapat bokeh yang baik dengan smartphone. Sekarang udah jadi mudah nih. Ini akibat peningkatan performa prosesornya juga. Kalau dengan kamera profesional ini dilakukan dengan lensa khusus, tapi di smartphone ini pakai simulasi komputasi yang menghasilkan bokeh atau blur di latar belakang. Pada Reno 7 5G ini juga ada bokeh flare portrait yang hasil bokehnya bahkan lebih ekstrim lagi. Ini juga hasil dari computational videography tadi ya. Lalu AI color portrait video seperti ini juga menunjukkan hasil pengembangan sisi komputasi fotografi dan videografi pada sebuah smartphone. Nah, oke, demikian sekilas mengenai teknologi yang mempengaruhi hasil foto dan video pada sebuah smartphone modern secara umum. Ya, kami tahu masih banyak variasi dan teknologi yang lainnya, tapi yang kami bahas ini rasanya udah mencukupi untuk dasar sebagai pembahasan-pembahasan teknologi selanjutnya ya. Yang penting diingat, foto dan video tidak dipengaruhi oleh hanya satu aspek saja. Bukan hanya lensa, bukan hanya sensor, bukan hanya ISP, bukan hanya software atau algoritmanya aja. Semua berpadu jadi satu. Terkadang, software dan algoritma yang tidak tepat implementasinya itu bisa membuat hasil foto dan video jadi kurang memuaskan. Jadi kita nggak bisa bilang tuh, wah smartphone ini pakai sensor tipe X yang dipakai di smartphone kelas atas yang 20 jutaan. Pasti hasilnya sama nih, tapi ini harganya cuma 5-6 juta. Kan sensornya sama. Ingat, faktornya ada banyak banget, nggak cuma satu ya. Nah, pengembangan computational videografi dan fotografi itu sudah sangat pesat dan kita sekarang udah berada di tahap di mana gambar itu kalau difoto atau direkam video udah hampir pasti terang. Jadi, foto dan video akan lebih ditentukan pada kreativitas kita. Hasil foto dan video yang baik itu umumnya didapatkan dari pemahaman terhadap karakter sistem kamera yang kita pakai, termasuk sistem kamera di smartphone kita, dipadu dengan kreativitas kita dan jam terbang kita. Bukan terpaku di alatnya doang. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan teknologi kali ini. Kalau ada yang mau ditanya, taruh di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.